Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Atini Mana Sahabia. Hari ini kita akan membahas tentang praktik bisnis di pasar tradisional dalam perspektif syariah. Pasar tradisional merupakan salah satu tempat umum yang selalu dipadati oleh masyarakat. Bagaimana tidak, pasar tradisional menjadi pusat perbelanjaan bagi pedagang eceran, penjual makanan, hingga ibu-ibu rumah tangga yang membeli bahan kebutuhan sehari-hari. Pasar tradisional adalah pasar yang dalam pelaksananya masih tradisional. Penjual dan pembeli dapat berinteraksi sepenuhnya. Keberadaan pasar tradisional bisa ditemukan hampir di setiap daerah. Pasar tradisional sendiri memegang peran yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian masyarakat pada setiap harinya. Adapun beberapa pengertian dari pasar tradisional. Yang pertama dari mengutip buku Pasar Tradisional dan Peran UMKM yang ditulis oleh Tulus Tambunan pada tahun 2020, dijelaskan bahwa pasar tradisional adalah lokasi atau tempat bertemunya penjual dan pembeli di mana terjadinya tawar-menawar harga atas barang-barang yang dijual yang biasanya merupakan barang-barang kebutuhan sehari-hari, hasil pertanian atau hasil laut. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh siapa saja, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, baik yang dikelola sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain. Adapun pengertian pasar tradisional menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 disebutkan bahwa pasar tradisional atau pasar rakyat adalah suatu cara tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran pasar tradisional. Pasar tradisional memiliki banyak peran baik untuk masyarakat maupun pemerintah. Pasar tradisional dijadikan tempat untuk pemasaran berbagai macam produk mulai dari makanan, minuman, pakaian, produk souvenir, kerajinan, alat tulis, dan lainnya. Peran pasar tradisional lainnya adalah sebagai wadah untuk melakukan peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, hingga penurunan angka kemiskinan. Keberadaan pasar tradisional memegang peran penting sebagai fondasi dalam perekonomian di suatu daerah atau wilayah. Adapun peran pasar tradisional dalam perspektif syariah. Dalam ekonomi syariah, pasar tradisional memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Berikut peran utama pasar tradisional. Yang pertama, adanya menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang pertama, kehalalan. Pasar tradisional menjadi tempat ideal untuk memastikan kehalalan produk dan jasa yang diperdagangkan. Penjual bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang dagangannya halal dan bebas dari unsur haram. Yang kedua, ada keadilan. Pasar tradisional mendorong terwujudnya transaksi yang adil dengan harga yang wajar dan tidak merugikan suatu pihak lain. Penjual dan pembeli dapat bernegosiasi secara langsung untuk mencapai kesepakatan yang adil. Selanjutnya, amanah. Pasar tradisional menitik beratkan pada kejujuran dan kepercayaan. Penjual diharapkan jujur dalam memberikan informasi tentang barang dagangannya, dan pembeli diharapkan untuk berlaku adil dan tidak menipu. Keseimbangan. Pasar tradisional mendorong keseimbangan antara kepentingan penjual dan pembeli, serta memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pasar tradisional menjadi pusat ekonomi lokal yang menunjang perekonomian masyarakat sekitar. Pasar tradisional juga menampung banyak usaha kecil dan menengah yang menjadi penggerak utama perekonomian lokal, yang dapat menyediakan lapangan pekerja bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga, melestarikan budaya lokal. Pasar tradisional menjadi tempat pelestarian budaya lokal, kesenian, kerajinan, dan kuliner tradisional sebagai bagian penting dari aktivitas jual beli di pasar tradisional. Pasar tradisional menjadi wadah untuk menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasar tradisional menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau.
Pasar tradisional juga memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memperoleh barang kebutuhan sehari-hari. Pasar tradisional menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kelima, membangun hubungan sosial yang erat. Pasar tradisional menjadi tempat interaksi sosial yang erat antara penjual dan pembeli. Hubungan yang terjalin di pasar tradisional dapat mempererat rasa persaudaraan dan kebersamaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama ada prinsip otonomi, yaitu sikap serta kemampuan manusia mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Yang kedua, prinsip kejujuran, yaitu terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Yang ketiga, prinsip keadilan, yaitu menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta juga tanggung jawabkan. 4, prinsip saling menguntungkan, menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika bisnis ekonomi syariah. Etika bisnis Islam merupakan usaha untuk kontak bisnis yang saling menguntungkan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Etika bisnis Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Untuk dapat diukur dengan aspek yang pada dasarnya antara lain, yang pertama, barometer ketakwaan seseorang. Yang kedua, mendatangkan keberkahan. Yang ketiga, berbisnis merupakan sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak melanggar prinsip syariah. Dan kelima, ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, barometer ketakwaan seseorang atau ukuran ketakwaan seseorang. Ketakwaan dalam konsep fundamental dalam Islam yang berarti kesadaran atas keberadaan Tuhan dan ketaatan kepada perintahnya. Ini bukan hanya tentang melakukan ritual, tetapi tentang mengintegrasikan iman ke dalam setiap aspek kehidupan. Indikator internal ketakwaan seseorang tercermin dalam keadaan batin dan hati mereka. Ini termaksud yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakutan yang tulus untuk tidak membuat Tuhan murka memotivasi mereka untuk menghindari dosa dan mencari keridhaannya. Yang kedua, cinta dan percaya kepada Allah. Cinta yang mendalam kepada Tuhan, kepercayaan yang teguh pada rencananya bahkan dalam masa sulit. Kerendahan hati dan syukur, mengenali keterbatasan diri dan mengungkapkan rasa syukur atas berkat Tuhan. Selanjutnya, ikhlas dan niat, melakukan tindakan dengan niat semata-mata untuk mencari keridhaan Tuhan, bukan untuk keuntungan duniawi. Selanjutnya, manifestasi eksternal. Ketakwaan juga terlihat dalam tindakan dan perlakuan seseorang. Ini termaksud dalam melakukan tindakan wajib. Melakukan tindakan wajib, melaksanakan rukun Islam. Yang pertama ada iman, salat, zakat, puasa, dan haji. Selanjutnya, menghindari tindakan terlarang, menjauhi tindakan yang dilarang dalam Islam seperti berbohong, mencuri, dan terlibat dalam perilaku yang merugikan. Selanjutnya, mencari ilmu, terus berusaha untuk belajar dan memahami Islam, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, membantu orang lain, menunjukkan kasih sayang dan kebaikan kepada sesama manusia, terlibat dalam amal dan pelayanan. Yang kedua, mendatangkan keberkahan atau membawa berkah. Keberkahan mengacu pada berkah dan karunia Tuhan yang meliputi kelimpahan materi dan spiritual. Hal ini merupakan keadaan kemakmuran, kepuasan, dan kedamaian batin. Sebagai seorang muslim, kita percaya bahwa ketakwaan dan tindakan yang benar menarik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh membantu orang yang membutuhkan dan berusaha untuk menjalani hidup yang berbudi luhur. Yang kedua, mencari ampun, bertaubat atas dosa masa lalu dan memohon ampun pada Tuhan. Yang ketiga, mengingat Allah, melakukan salat secara teratur, membaca Al-Quran, dan merenungkan kebesaran Tuhan. Selanjutnya, hidup dengan integritas, mempertahankan kejujuran, kepercayaan, dan kompas moral yang kuat dalam semua urusan. Manifestasi keberkahan. Keberkahan terwujud dalam berbagai cara seperti kelimpahan rizki, memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan membantu orang lain. Kesehatan yang baik, menikmati kesehatan fisik dan mental. Selanjutnya, hubungan yang kuat, memiliki keluarga dan teman yang penuh kasih dan mendukung. Kedamaian batin dan kepuasan, merasakan perasaan kepuasan dan kepuasan dengan hidup. Yang ketiga, berbisnis merupakan sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisnis sebagai tindakan ibadah. Islam memandang bisnis sebagai cara hidup yang sah dan terhormat untuk mencari nafkah, menekankan perilaku etis dan tanggung jawab sosial.
Prinsip-prinsip bisnis dalam Islam. Prinsip-prinsip kunci yang memandu praktik bisnis Islam meliputi kejujuran dan transparansi, keadilan, larangan aktivitas haram, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, bisnis sebagai ibadah. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, bisnis menjadi tindakan ibadah, mencari keridhaan Tuhan, dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Yang pertama, kita perlu niat untuk mendapatkan penghasilan halal atau sah dan menggunakannya untuk kebaikan. Selanjutnya, percaya kepada Allah, bergantung pada Tuhan untuk keberhasilan dan menerima kehendaknya. Syukur, menyatakan rasa syukur atas berkah yang diterima dan membaginya kepada orang lain. Selanjutnya, integritas, mempertahankan standar etika bahkan ketika menghadapi godaan dan tekanan. Yang keempat, tidak melanggar prinsip syariah atau tidak melanggar hukum Islam. Syariah mencakup semua aspek hukum Islam yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah atau ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menjalani kehidupan yang benar. Memang sudah ditahu memang kan di sana bahan yang bagus yang mana yang impor yang bagaimana. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, apakah Ibu menggunakan media sosial atau platform digital untuk menyampaikan saya? Oke, Ibu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan ini. Jadi kesimpulannya, pasar tradisional merupakan komponen penting dari kehidupan ekonomi dan sosial di banyak komunitas. Mereka menyediakan platform untuk aktivitas ekonomi, pelestarian budaya, dan kohesi sosial selaras dengan nilai ekonomi Islam dengan menegakkan praktik bisnis yang etis dan mematuhi prinsip Islam. Pasar tradisional dapat terus memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan adil. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman tentang pasar tradisional dalam pandangan syariah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.